Baik, Bumu, ada yang bisa dibantu? Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa. Di sini saya ada tugas Bapak dari guru penggerak untuk mewawancarai pengalaman yang dialami oleh Bapak di sekolah ini. Monggo. Boleh ya Bapak? Boleh, siap. Terima kasih Bapak atas waktunya. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, Bumu, sebelumnya selamat terus untuk belajar di guru penggerak angkatan berapa, Bumu? Angkatan 5 Bapak. Angkatan 5 yang tentu nanti akan memberikan dampak positif terhadap kemajuan sekolah. Termasuk ini hal baru, Bumu. Jadi dua istilah kata itu termasuk hal baru yang saya dengar. Ada istilah dilema etika, ada yang namanya rujukan moral. Ya. Meskipun itu baru, saya sudah sempat cari informasi sedikit tentang dua istilah itu, sehingga pertanyaan tadi bagaimana cara saya mengidentifikasi apakah suatu kasus itu masuk dilema moral, dilema etika sama rujukan moral atau rujukan moral. Yang pertama tentu identifikasinya adalah yang pertama saya harus mampu mendefinisikan dulu apa saja kasus yang termasuk rujukan dilema etika, kasus mana saja yang termasuk rujukan moral. Ini dua konsep yang harus saya pahami. Yang kedua, saya harus mengidentifikasi dari fakta real di lapangan setiap kasus itu dari orang-orang yang berkepentingan dan tahu terkait dengan kasus itu. Kita cari informasinya, dia menyampaikan. Setelah saya punya data terhadap kasus-kasus tertentu, baru kemudian saya klasifikasikan, oh ini termasuk dilema etika, ini termasuk rujukan moral. Sehingga saya mengklasifikasikannya yang pertama berdasarkan dua definisi itu, yang kedua berdasarkan fakta real yang saya dapatkan dari orang-orang yang menyampaikan. Berarti Bapak lihat dulu fakta-fakta yang sesungguhnya, baru Bapak bisa mengambil ini loh dilema etika, yang ini rujukan moral. Seperti itu ya Bapak. Betul, ya. Betul. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahan ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak, di mana keduanya ini juga mengandung nilai kebajikan. Nah, di suatu situasi seperti ini, misalkan di sekolah ada yang mengambil sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, yang Bapak lakukan seperti apa Bapak? Iya, jadi betul Bumu. Ketika kasusnya itu nampak jelas ini salah, ini melanggar aturan, ini tidak sesuai etika, itu mudah untuk diselesaikan. Benar. Tapi ketika berhadapan dengan kasus yang ada dua sisi yang menurut pandangan orang dua-duanya memiliki nilai kebenaran atau sama-sama benar, tetapi harus diambil keputusan mana yang diambil kan begitu. Nah, oleh karena bagaimana cara mengambil keputusan, yang pertama keputusan itu harus ditetapkan secara bersama-sama, tidak diputuskan secara sepihak. Yang kedua, harus melibatkan seluruh komponen atau elemen yang terlibat dalam kasus itu. Jadi ketika melibatkan semua yang berkepentingan, kemudian diputuskan secara bersama-sama, insya Allah nanti akan menghasilkan keputusan yang lebih baik lah gitu. Mufakat, bermanfaat bagi kita semua ya Bapak ya. Tidak merugikan pihak manapun. Seperti win-win itu ya, solution. Win-win solution bagi kita semua. Pertanyaan selanjutnya ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Misalkan ada beberapa kasus ya Bapak,
prosedur atau langkah seperti apa yang Bapak lakukan? Ya, untuk menyelesaikan suatu kasus tentu memang harus dilakukan berbagai tahapan atau prosedur. Langkah yang pertama tentu identifikasi masalah atau identifikasi kasus. Karena bagi kami identifikasi ini merupakan tahapan paling penting, paling mendasar. Karena dari identifikasi kasus inilah kemudian kita mampu mencari skenario atau langkah untuk mengambil keputusan dengan tepat dan benar. Sehingga yang pertama tentu identifikasi masalah. Langkah pertama. Langkah kedua, setelah kita identifikasi masalah, kita tentu harus banyak mendengarkan pendapat dari orang lain terhadap kasus itu, sehingga bisa jadi kemudian kita panggil orang-orang yang tahu persis, paham betul dengan kasus itu. Bisa dari guru, bisa dari guru BK, bisa dari wali kelas, ataupun pihak lain yang paham dan terlibat dalam kasus itu. Yang ketiga baru kemudian tahapannya setelah identifikasi kasus, kemudian mencari info sebanyak-banyaknya, kemudian baru dilakukan rapat atau musyawarah untuk pengambilan keputusan. Secara real ya Bapak, secara real di sekolah ini mungkin Bapak bisa ceritakan salah satu kasus saja yang bisa yang ini melibatkan dilema etikanya Bapak, di mana mengorbankan perasaan ini saya harus adil, tapi ini kita sebagai manusia biasanya punya rasa tenggang, rasa kasihan. Boleh Bapak ceritakan seperti apa bisa pengambilan keputusannya? Iya Bu. Jadi salah satunya anak didik kita itu sebenarnya kalau SMA itu secara aturan anak bisa daftar ke SMA itu kan syaratnya yang penting dia punya ijazah di sekolah level di bawahnya, SMP atau MTS, atau dinyatakan lulus dari SMP dan atau MTS. Maka anak itu berhak untuk diterima di SMA atau di SMK atau di MA. Nah, salah satu dari anak kita itu ternyata ada anak yang dia punya ijazah SMP MTS, tetapi ternyata anak itu, mohon maaf dalam tanda petik, dia dalam keterbatasan belajar. Artinya bahkan membaca saja belum lancar. Nah, secara logika mestinya anak SMA itu ya harus sudah bisa baca. Anak yang tidak bisa baca ya tidak layak untuk lanjut di tingkat SMA. Tetapi di sisi yang lain, karena dia juga sudah punya ijazah SMP atau MTS, dia punya hak untuk melanjutkan pendidikannya di jenjang lebih tinggi. Maka ini tentu kita harus menyamakan persepsi antara kepala sekolah dan para guru yang mengajar anak yang bersangkutan. Kita harus menyamakan dan mencari benang merah bagaimana kita bisa membantu anak tersebut supaya dia bisa keluar dari keterbatasan belajarnya. Tetap dia diterima di SMA ini karena secara administratif dia sudah memenuhi syarat, tetapi dengan fenomena atau fakta real yang ada, tentu kami harus melakukan sesuatu yang lebih terhadap anak itu. Bahkan termasuk kalau dipandang perlu ya harus di les privat anak itu supaya bisa membaca, bisa menulis, sehingga lambat laun bisa mengejar teman-temannya. Dan ini dilema ini harus harus diambil keputusan secara bersama-sama karena eksekutornya tidak hanya kepala sekolah. Kepala sekolah ambil keputusan, yang eksekusi di lapangan guru dan tenaga kependidikan yang ada. Tentu ini harus ada persamaan persepsi yang menjadikan ada kesamaan perjuangan untuk membantu anak itu. Dilema etika sendiri, paradigma misalkan rasa yang dimiliki Bapak Kepala Sekolah
itu apa? Dilemanya apa Bapak? Iya. Jadi dilemanya gini, satu sisi anak itu dalam tanda petik bisa menghambat kemajuan sekolah, bisa memberatkan tanggung jawab dan peran guru saya. Tapi sisi yang lain saya juga kasihan dengan anak itu. Bahkan ternyata setelah kita telisik, memang anak itu nyun sewu itu memang berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga orang tuanya kurang memberikan perhatian, dan parahnya ternyata dia tidak diberikan terapi sejak dini. Jadi ketika SD tidak bisa baca, ya lulus, nah SMP MTS ya lulus, maka di SMA ini tidak boleh seperti itu. Minimal anak itu harus nanti lulus itu harus sudah lancar membaca, menulis dan berhitung. Seperti itu ya Pak, dimana kita biasanya itu dihadapkan seperti itu. Ada dilema etika dimana kita harus menegakkan keadilannya sesuai peraturan di sekolah. Sebenarnya kita tidak berhak untuk menerima anak ini atau menaikkan ini di kelas ke misalkan dari 10 ke kelas 11. Sebenarnya kalau sesuai peraturan kan ini melanggar etika. Tapi kita sebagai manusia biasa ya Pak ya, manusia sosial, kita masih punya rasa kasihan. Lah inilah yang kita hadapi ya, dilema etika Bapak ini ya, kasus seperti ini. Dan nanti itu akan lebih dilema lagi memang betul ketika pada proses kenaikan kelas. Pernah ya Bapak ya? Jadi saya kembali ke anak itu misalkan kebetulan anak itu sekarang baru anak kelas 10. Jadi nanti semester depan kan dia naik ke kelas 11. Logikanya naik kelas itu kan nilainya harus KKM semua. Mana mungkin ada anak yang belum lancar membaca, dia dapat nilai di atas KKM. Nah, ini dilema. Nanti pasti akan jadi perdebatan. Banyak guru yang tidak usah dinaikkan, tetap aja di kelas 10 sambil belajar membaca menulis. Ada yang berpendapat dinaikkan tapi perlu diberikan perlakuan khusus. Nah, ini nanti yang dilema yang harus diambil jalan tengahnya. Tetapi anak ini tidak boleh, keputusannya tidak boleh hanya sekedar naik dan lulus, tapi harus ada treatment dan perlakuan khusus dan istimewa. Luar biasa sekali Bapak jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa aja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Misalkan tadi ya Bapak, apa ya Bapak? Keputusan itu akan sangat efektif jika keputusan itu diambil secara bersama-sama. Karena dengan bersama-sama mengambil keputusan, ada kepala sekolah, ada wakil, ada guru dan seterusnya, maka keputusan ini akan menjadi tanggung jawab bersama. Kalau sesuatu dilakukan secara bersama-sama, maka keputusan itu menjadi efektif, bisa dieksekusi dengan baik, dan mudah-mudahan bisa menghasilkan hasil yang baik. Menyambung yang tadi Bapak, tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa? Tantangan tersendiri menurut Bapak, tantangan terbesarnya apa ya? Tantangan karena dilema etika ini sama-sama memiliki alasan kebenarannya, sama-sama benar. Ini juga kelompok ini misalkan benar, ini juga benar, pendapat ini benar, ini juga benar. Maka tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyamakan persepsi, menyamakan pendapat dari seluruh kelompok orang, dari seluruh orang, sampai akhirnya mendapatkan satu persepsi yang sama, mengambil keputusan bersama dan dilakukan secara bersama-sama hingga menghasilkan kesepakatan ya Bapak ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak biasanya langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal untuk menyelesaikan atau prosedur yang bisa dijalankan?
Jadi kasus itu ada tingkatannya Bu. Iya. Ada kasus yang biasa, ada yang sedang, ada yang memang kasusnya tinggi, ya, agak Pak, ya? berat. Jadi yang pertama tergantung Kasusnya. tingkat kesukaran atau kesulitan kasus itu. Untuk kasus-kasus yang sederhana dan tidak kompleks, mungkin bisa langsung dilakukan pengambilan keputusan. Tetapi kasus-kasus yang multidimensi, yang agak kompleks, yang melibatkan banyak orang, tentu tidak langsung sekonyong-konyong diambil keputusan. Kita jangan sampai mengambil keputusan dengan tergesa-gesa untuk kasus-kasus yang menengah sampai ke kasus berat lah. Nah, sehingga untuk kasus-kasus yang cukup berat atau sangat berat itu perlu dilakukan prosedur atau tahapan. Tahapannya seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertama ada tahapan identifikasi masalah, ada pengumpulan data atau fakta-fakta real. Setelah data terkumpul, kemudian kita musyawarahkan. Nah, musyawarah itu level apa? Tergantung tingkat kasus tadi. Kalau cukup diselesaikan di tataran kepala sekolah dan waka, kita selesaikan di situ. Kalau harus melibatkan guru BK, kita libatkan guru BK. Perlu libatkan wali kelas, libatkan wali kelas. Kalau perlu melibatkan seluruh guru, ya kita libatkan seluruh guru dan diputuskan melalui rapat pleno. Tuh, jadi tahapannya yang pertama tadi identifikasi masalah, pengumpulan data, kemudian dilakukan musyawarah atau rapat. Terima kasih Bapak. Untuk soal selanjutnya, adakah Pak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus misalkan tadi dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan, yang pertama, alhamdulillah di sekolah ini hampir mayoritas seluruh guru dan tenaga kependidikan itu semuanya sarjana. Mereka punya pikiran-pikiran yang dewasa. Nah, kedewasaan dalam berpikir dari seluruh guru dan tenaga kependidikan ini menjadi modal dalam penyelesaian setiap masalah atau kasus. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu yang mempermudah adalah etos kerja dan tanggung jawab dari para wakil kepala sekolah yang membantu saya dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah. Yang ketiga, peran aktif dari guru BK, wali kelas, dan Bapak Ibu guru mata pelajaran. Oke, itu. Pertanyaan terakhir Bapak ini, gongnya mungkin ini. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi dalam menyelesaikan masalah di dilema etika, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam keputusan dilema etika itu apa Pak? Ya. Jadi gini Ibumu, karena kita sama-sama bergerak dalam bidang pendidikan, kita melayani anak-anak, maka seluruh keputusan itu harus bermuara pada pemberian atau memaksimalkan layanan kepada anak. Itu muaranya. Karena pendidikan itu menjadi hak dari setiap warga negara, termasuk setiap anak-anak yang belajar di sekolah ini. Nah, apa yang menjadi pembelajaran? Yang pertama, dalam pengambilan keputusan itu sebaiknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Harus diawali dengan penggalian data, penggalian fakta, pengumpulan informasi, dan lain-lain. Yang kedua, keputusan itu diambil karena ini lembaga yang banyak orang dan harus diambil secara bersama-sama. Tidak diputuskan secara person atau sendiri. Yang ketiga, dalam pengambilan keputusan itu diupayakan keputusan yang diambil dilandasi dengan kedewasaan berpikir dan bijaksana dalam pengambilan keputusan. Saya kira itu. Terima kasih Bapak atas jawabannya tadi, luar biasa dari
pertanyaan pertama sampai terakhir itu memotivasi saya. Kelak nanti saya menjadi seorang pemimpin, semoga saya bisa meniru Bapak dalam mengambil keputusan, tidak selalu terburu-buru, tergesa-gesa, harus dari berpikir dulu dalam mengambil keputusan, dalam kondisi tenang dulu, baru kita bisa mengambil keputusan. Terima kasih Bapak. Yang paling utama Bu, dalam ya. mengambil keputusan selalu libatkan hati dan libatkan Tuhan. Oh ya, benar sekali Sukses, Bapak. semoga Bumu lancar, bisa kasih. mengikuti CGP ini sampai tuntas. Amin. Kemudian bisa menjadi inovator dalam kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah yang kita cintai. Terima kasih Bapak atas doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf Pak Akbar, boleh mengganggu waktunya sebentar? Ya, silakan. Saya ada tugas dari guru penggerak mengenai demonstrasi kontekstual 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, di mana saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai kepala sekolah saya dan kepala sekolah yang dekat di sekitar saya. Boleh Bapak? Ya, silakan. Ya. Terima kasih Bapak. Saya mulai ya Bapak. Ya, monggo. Oke. Untuk selama ini Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujukan moral? Bagaimana Bapak? Begini Bu, Ya. Tentang dilema etika sama wujukan moral, Ya. ini memang sebenarnya hampir sering terjadi di sekolah kita. Ya. Misalnya banyak faktor yang mempengaruhi, contohnya ada anak itu yang tidak naik kelas hanya dikarenakan mungkin perilakunya mungkin tidak sesuainya antara nilai dengan perilaku, hingga akhirnya itu menjadikan dilema-dilema etika bagi para Bapak, guru ya. Iya. Seperti itu Bu. Oh gitu. Iya. Menyambung lagi Bapak, Iya. selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana misalkan ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Iya. Dan sama-sama ini mengandung nilai kebajikan. Oh iya. Itu seperti apa Bapak? Ya itu kembali lagi ke ini Bu. Jadi kita itu tidak harus spontanitas dalam mengambil kebijakan itu, tapi harus tetap melihat kasus yang ada. Oh, gitu. Terus kemudian kita harus melakukan beberapa langkah efektif untuk menentukan keputusan apa yang harus kita ambil. Misal itu kita harus mengidentifikasi masalahnya. Terus kita harus melihat beberapa data dan mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Jadi agar kita tidak salah mengambil langkah ke depannya. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak ambil selama ini dalam mengambil keputusan di dalam dilema etika ini? Begini, kembali lagi ke sebuah kasus yang merupakan kasus itu harus tidak boleh dilakukan keputusan secara mendadak. Jadi langkah-langkah kita selama ini ya itu tadi, saya harus mengumpulkan beberapa guru mungkin, bahkan bisa juga mungkin faktor X itu dalam artian mungkin bisa wali muridnya itu sendiri, sehingga nanti ketika saya mengambil keputusan itu harus melalui musyawarah mufakat. Nah, jadi tidak boleh harus saya putuskan secara langsung, melainkan harus dengan pertimbangan beberapa hal. Nah, itu dari guru-guru itu contohnya. Misalkan boleh diceritakan Bapak kasusnya, contoh dilema etika yang dihadapi Bapak itu seperti apa? Terus pengambilan keputusannya Bapak itu bagaimana? Ini kemarin ya mesti pernah. Itu kemarin itu ada beberapa kasus Bu. Tapi kasus yang umum terjadi, itu seperti ini. Ini di kalangan murid, peserta didik. Peserta didik itu kadang itu dia itu tidak naik kelas, hanya mungkin dikarenakan bukan hanya, tapi mungkin dikarenakan entah itu karakter dia, terus entah itu karena mungkin perilaku dia. Padahal sebenarnya secara penilaian akademiknya itu bagus,
Nah, itu akhirnya menjadikan kita itu ya itu tadi harus mengambil keputusan itu bukan sepihak melainkan harus dengan pertimbangan. Ya. Itu contoh kalau misalnya dari peserta didik. Ya. Kemarin ada lagi itu beberapa bulan yang lalu. Ya, itu ada ya salah satu pegawai dari sini. Ya. Pegawai dari sini itu ya begitu. Karena mungkin dia itu kena kasus yang mungkin status sosialnya hingga akhirnya ya begitulah. Intinya saya tidak boleh langsung mengejudge dia, tidak boleh menghakimi hanya karena keputusan sepihak saya, tetapi harus saya mengumpulkan beberapa data dari beberapa guru. Seperti itu. Subhanallah, Bapak ini benar-benar bijaksana sekali. Apalagi itu SD penuh. Iya. SD di sini mah seperti itu, Bu. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya. Monggo. Apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Sebenarnya paling efektif itu efektif gimana, Bapak? Paling efektif itu kalau kita dibenturkan dengan keadaan yang mengharuskan itu dilema etika, terus kemudian bujukan-bujukan moral seperti itu paling efektif itu harus pengambilan secara musyawarah mufakat. Paling efektif itu. Jadi ya tidak boleh, intinya sekali kita dihadapkan kasus yang seperti itu tidak boleh harus kita putuskan sendiri, melainkan harus ada masukan atau beberapa pertimbangan dari mungkin orang sekitar, ruang lingkup sekitar, mungkin dari beberapa faktor hingga akhirnya kita baru bisa mengambil keputusan itu tadi. Ini menyambung dari yang tadi, Bapak. Tantangan sendiri dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, tantangan paling besar itu apa, Bapak? Tantangan paling besar itu sebenarnya begini. Kita itu manusiawi ya, Bu ya. Iya, benar, manusiawi. Jadi bagaimana ya? Ketika kita sebagai seorang pegawai mungkin ya, kita pegawai, apalagi saya kepala sekolah, itu mengambil keputusannya itu seperti ini. Saya tetap seorang manusia, tapi saya juga harus menerapkan kedisiplinan dalam administrasi kerja. Jadi ya itu tadi tantangan saya itu sebenarnya justru karena tantangan mungkin secara hati ke hati mungkin. Ya jadi bukan kok tantangan yang sifatnya mungkin urgent atau mungkin ya terlalu vital atau tapi tantangannya itu tadi loh. Jadi secara manusiawi mungkin saya itu tidak tega, tapi mungkin secara kedisiplinan administrasi mungkin sosialnya ya sebenarnya dari sosialnya itu, Bu. Apalagi kita di Jawa itu ada rasa gak pena. Betul. Pertanyaan selanjutnya, Bapak. Monggo. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak ini langsung menyelesaikan seketika atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak biasanya lakukan? Tetap itu tadi, Bu. Kita sekali lagi harus memiliki tahapan-tahapan, memiliki prosedur. Kalau terjadwal, lihat kasusnya. Kalau terjadwal mungkin bisa dikatakan terjadwal, ada konsepnya. Tapi sekali lagi bukan jadwal yang sifatnya itu mengikat. Nah, misalnya tadi ada beberapa kasus yang saya contohkan ke jenengan tadi. Nah, misalnya seperti itu kan ada prosedurnya. Saya harus melihat kasusnya seperti apa, harus mendengarkan dari orang sekitar, harus mengumpulkan datanya. Paling tidak kita sebagai seorang muslim itu ya minimal harus berdoa kepada Allah lah untuk mengambil keputusan itu. Subhanallah, Bapak terus Bapak dalam mengambil keputusan tadi kan adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini itu mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Di lingkup kerja saya ini yang paling sangat membantu itu tetap bawahan saya. Jadi pegawai-pegawai di bawah saya itu tetap sangat saya butuhkan. Sangat membantu. Karena itu bagaimanapun mereka lah yang bisa menjadi tangan kanan saya, kemudian mengidentifikasi setiap masalah yang ada. Itu baru mungkin kasus-kasus seperti itu
baru kita konfirmasi, kita koordinasikan, terus baru kita nanti putuskan masalahnya. Ya itu tadi. Ya yang paling membantu sebenarnya ya itu tadi. Orang-orang mungkin yang di bawah saya itu mungkin di lingkungan sekitar Bapak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya tadi. Mungkin ini pertanyaan gong yang terakhir. Monggo. Dari semua hal yang Bapak telah sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini? Begini Bu, mungkin dari semua itu saya dapat menyimpulkan kita tidak boleh kalau bahasa Jawanya itu gerusa-gerusu. Gerusa-gerusu itu terburu-buru. Tidak boleh terburu-buru. Jadi setiap kita melakukan apa saja tidak boleh terburu-buru, harus melihat situasi yang ada, mengumpulkan data-data. Jadi akhirnya karena ketidakburu-buruan kita itu hingga akhirnya itu kita nanti mengambil keputusan yang bijaksana. Nah, itu mungkin nilai yang bisa saya ambil ketika ada kasus dilema etika seperti ini. Terima kasih Bapak Akbar atas waktunya yang telah disempatkan untuk saya. Semoga kepemimpinan Bapak dalam menyelesaikan masalah ini dapat memotivasi saya ke depannya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.